Kali ini kita akan belajar membuat fitur untuk memfilter sebuah data. Jadi ceritanya nanti ketika ada user yang masukin keyword pencarian, nah nanti di situ kalau misalkan datanya ada, maka data tersebut akan ditampilkan. Dan misalnya data itu juga tidak ada, user tetap akan diberikan notifikasi bahwa data tidak ditemukan. Nah, jadi di sini saya ceritanya udah punya satu buah array of object ya, yang di dalamnya itu ada 3 objek yang ceritanya di sini menyimpan data-data judul buku, penulis, dan ada di rak mana buku tersebut. Jadi ceritanya kayak perpustakaan gitu ya. Oke, nah sekarang kita bisa coba langsung aja buat fiturnya. Saya mau buat satu function dulu yang saya kasih nama misalnya getBook. Nah, ini saya pakai function expression ya. Nah, di sini ceritanya saya mau ambil data-data dari si book data ini. Saya mau masukin ke dalam satu variabel baru. Misalnya saya kasih nama filter book. Lalu saya ambil datanya dari book data. Nah, di dalam array ini kan ada satu metode yang namanya filter ya. Nah, ini kita bisa pakai metode si filter ini untuk memproses filterisasi dari data-data yang ada di sini. Nah, ini saya kasih satu parameter baru. Kemudian ceritanya saya mau ambil judul deh misalnya ya. Misalnya saya mau menentukan bahwa user nih ketika dia masukin kata kunci yang terkait dengan judul tersebut, jika datanya ditemukan maka datanya akan ditampilkan. Nah, ini bisa kita masukin propertinya judul. Nah, kemudian includes. Nah, includes ini maksudnya nanti argumen yang saya akan taruh di dalam sini, jika kata-katanya itu ada di dalam properti judul ini, dari semua judul yang ada di sini, maka data tersebut harusnya dapat ditampilkan. Nah, misalnya di sini saya mau kasih satu parameter yang saya mau kasih nama search input aja mungkin ya. Nah, kita coba cek dulu ya, udah bener belum ya. Nah, sebelum kita jalankan, jangan lupa ini kan kita kasih satu parameter ya. Nah, parameter ini kan kita mesti kaitkan dulu nih. Nah, kita mesti taruh di sini juga parameter search input, kemudian jangan lupa kita kasih argumen. Nah, misalnya ini saya panggil fungsinya si getBook ini, lalu saya kasih argumen. Misalnya saya mau masukin keywordnya ini ya. Saya mau coba masukin tan. Nah, sekarang kita bisa coba jalankan. Nah, di sini kelihatan ya, ada dua data yang dicetak di konsol. Karena keyword yang kita masukin ini dia terkait dengan dua data yang ada di daftar buku kita ya. Kayak di sini kan ada Tan Malaka, dan di sini juga ada potongan kata Tan dari catatan. Makanya konsol akan mencetak dua data tersebut. Nah, gimana misalnya saya masukin yang ini. Nah, sekarang konsol hanya menampilkan hasil pencarian dari judul Suwarna Dwipa, karena memang
argumen SWA ini atau SWA ini memang dia terkandung di dalam sebuah kata ini. Makanya di data yang lain tidak ditampilkan karena tidak mengandung unsur dari kata SWA ini. Nah, terus gimana misalkan kita mau nambahin fiturnya ini jadi lebih fleksibel. Kalau sekarang ini kan kita cuma bisa izinin si user untuk masukin hasil pencarian yang sesuai dengan judulnya. Nah, gimana misalkan ada user yang dia nih belum tahu judulnya itu apa, tapi dia tahu nama penulisnya. Nah, kita bisa buat ini lebih fleksibel lagi. Nah, ini saya tambahin operator pengkondisian ya. Nah, sekarang saya mau masukin di sini penulis. Nah, jadi nanti seandainya argumen atau kata kunci di sini berkaitan juga dengan data-data dari penulis, maka data tetap dapat ditampilkan. Atau ini sekalian deh saya masukin juga yang raknya ya. Jadi ini maksudnya kita minta JavaScript untuk cari judul yang mengandung potongan kata-kata yang dimasukkan oleh user melalui argumen ini. Nah, ini saya mau masukin lagi di sini rak ya. Oke. Nah, sekarang ini saya clear dulu. Nah, sekarang gimana misalnya saya mau masukin rak deh, misalnya rak sejarah. Nah, sekarang keluar ya data yang ada di rak sejarah. Nah, yang ada di rak sejarah ternyata cuma satu, yaitu judulnya catatan seorang demonstran dan penulisnya Suhoki. Nah, jadi ini udah jalan semua ya. Dan kalau misalkan kita masukin nama penulis deh, misalnya Taufik ya di sini. Misalnya saya mau ambil Taufik. Nah, di sini juga keluar datanya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita mau bikin lebih interaktif? Jadi misalnya saya mau nih, kalau misalkan hasil pencariannya di sini nggak sesuai dengan indeks data yang ada di sini, kan ini kosong aja ya, misalkan saya begini. Nah, ini kan cuma nampilin area kosong ya. Nah, ini kan buat user nggak tahu dong maksudnya apa ya. Nah, sekarang saya mau buat pengkondisiannya. Jadi misalnya gini, saya mau kasih if filter book dot length lebih dari 0. Nah, jadi kalau hasil pencariannya ini ditemukan atau lebih dari 0 ya, artinya ini ditemukan ya, saya akan minta si browser atau si JavaScript ini untuk mencetak hasil pencariannya ya, filter book. Nah, ini jadi kayak gini. Coba kita jalanin dulu lagi, misalnya coba kita cek. Nah, ini masih keluar juga ya. Nah, ini kan data bukunya. Nah, saya mau kasih tambahan teks, misalnya ada berapa buku yang ditemukan. Jadi di sini saya bisa masukin filter book dot length. Ini total panjangnya, jadi kayak ada berapa datanya. Nah, nanti misalkan ada 2 data ditemukan. Nah, ini saya bisa masukin begini ya, data ditemukan. Nah, misalnya saya mau buat kayak gini. Nah, ini coba kita jalanin lagi. Nah, ini keluar ya, 2 data ditemukan. Nah, ini data-datanya. Nah, terus gimana misalnya datanya nggak ditemukan nih. Ini kan kita belum kasih interaksi ya buat si user, gimana caranya biar dia tahu kalau data ini nggak ditemukan. Nah, ini kan kalau dicetak kan kosong aja nih tuh.
ya nggak ada data yang ditampilkan. Nah sekarang kita bisa kasih else. Nah jadi jika datanya lebih dari 0 atau misalkan datanya ini ada, browser kan akan mencetak ini ya. Nah sebaliknya misalnya datanya tidak ditemukan, ini saya mau copy aja, jadi 0 data ditemukan ya misalnya di situ. Nah terus saya mau kasih tambahan catatannya, misalnya sepertinya buku yang kamu cari, buku, atau misalnya buku yang kamu cari tidak tersedia misalnya. Nah sekarang saya coba mau jalanin lagi getbooknya. Nah jadi keluar kayak gini ya, 0 data ditemukan karena emang nggak ada nih keyword yang sesuai dengan data yang ada di sini. Tan sini kan nggak ada ya, adanya juga tan. Nah maka browser akan mencetak 0 data ditemukan, lalu tambahan notifikasi sepertinya buku yang kamu cari tidak tersedia. Nah di sini kan jadi lebih fleksibel ya, dan user juga jadi tahu oh ternyata buku yang saya cari tidak ada. Nah gimana kalau misalkan saya mau coba tampilin satu fitur lagi deh, kayak misalkan saya mau tampilin nih keyword apa sih yang baru aja tuh tadi dimasukin sama user. Ini saya mau cetak pakai konsol aja, misalnya kata yang kamu masukkan, kata yang kamu masukkan. Nah ini search, kita ambil parameter search inputnya. Nah jadi gini, sekarang coba kita jalanin lagi. Ini saya clear dulu biar bersih. Nah ini sekarang saya coba jalanin. Nah sekarang kan lebih lengkap ya notifikasinya, jadi interaksinya juga lebih enak di sini. Jadi ketika jadi user memasukkan kata kunci tans, nah sedangkan kata kunci ini tidak sesuai dari data-data yang kita miliki nih. Nah maka di sini akan ditampilkan 0 data ditemukan dan tambahan notifikasi sepertinya buku yang kamu cari tidak tersedia. Nah terus gimana kalau misalkan bukunya tersedia nih? Kita coba pakai keyword yang ini lagi ya. Nah di sini kita memberitahu user bahwa kata yang dia masukkan itu adalah tan. Nah dari data kata yang user masukkan ini ada 2 data ditemukan. Nah browser kemudian menampilkan data-data apa saja yang ditemukan dari data di book data ini. Nah ini kalau misalkan berdasarkan judul ya. Kalau misalkan berdasarkan rak, kita bisa coba tes lagi. Nah ini keluar sejarah. Kalau misalkan biografi, nah ini ditemukan juga. Nah jadi kurang lebihnya begini ya. Ya sekian video kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat.